Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekeners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you go. Pada segmen kali ini, kalian akan ditemenin oleh aku, Windy Febrian Putri, mahasiswi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2024. Kali ini aku nggak sendiri karena kita kedatangan tamu luar biasa dari alumni akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang sukses berkarir di dunia kreatif. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita sapa aja yuk. Halo Bang Raihan. Halo Windy. Wah, boleh sapa Pekeners di rumah dong Bang? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Raihan Febrian, biasa dipanggil Raihan. Aktivitas sehari-hari itu sebagai editor, juga sembari berorganisasi juga, dan ya mungkinlah dua itu cukup. Oke Bang, aku suka kepo nih sama CV narsumnya. Jadi aku kepoin abang dan cari tahu ternyata abang ini berbakat di dunia editing. Dan juga abang Raihan ini dikenal lewat bisnis kreatifnya, yaitu RV Kreatif. Boleh dong Bang ceritain tentang RV Kreatif ini apa aja? Oke, mungkin sekilas ya, RV Kreatif ini bergerak di bagian digital marketing. Yang pertama ada layanan kita itu pengelolaan sosial media atau handling sosial media, terus editing video, foto, dan juga nanti ya kita kan banyak yang sekarang ini kita lagi garap, ini juga ada media iklan nih. Oh, media iklan ya, Bang? media iklan Harian Sumbar namanya. Oh, Harian Sumbar. Ya, Wah. nah itu tim dari RV juga yang ngelola. Dan ya kurang lebih RV Kreatif ini udah dari 2022. Oh, 2022 udah lama ya, cukup lama. Nah, terlepas daripada itu juga sekarang kita lagi gerak juga di bidang event organizer dan juga promosi baliho dan segala macam. Mungkin kita sebagai perantaranya juga ya, semua kita bisa menyediakan layanannya lah gitu. Oh, untuk gitu ya Bang. promosi di baliho-baliho dan segala macam di sosial media juga gitu. Wah, keren juga ya Bang. Abang yang aku tahu kan akuntansi ya, hitung-hitungan, angka-angka, dan duit apalagi, karena akuntansi itu ya berhubungan dengan duit gitu. Duit orang. Duit orang bukan duit kita, sumpah. Nah, nggak nyambung banget menurut Windy ya, akuntansi dengan editing. Nah, abang ini sebelum terjun ke dunia kreatif, gimana sih awalnya abang ini mulai tertarik ke dalam dunia kreatif? Tugas kuliah kah, dari hobi kah, atau emang passion abang sendiri? Sebenarnya tidak ada jawaban yang benar. Terpaksaan aja. Aku terpaksaan. Keterpaksaan. Terpaksaan. Sebenarnya ada suatu peluang yang mungkin waktu itu kita sempat diberikan kepada kita, kepada saya sendiri, dan sebenarnya kita belum punya kemampuan juga untuk editing ini seperti apa, buat video dan segala macam ini seperti apa. Cuma sembari kita dapat project yang mungkin bisa dikatakan gak gede juga paymentnya atau pembayarannya, cuma kita coba belajar, dan sembari belajar kita juga lihat juga nih, ikut seminar, ada senior juga yang mungkin bergerak di bidang dunia kreatif. Nah, di sana kita dapat belajar, dan akhirnya setahun kemudian saya coba untuk buat perusahaan atas CV. keberanian ya Bang. Ya, nah ada rezeki dikit kita coba buat perusahaan lah supaya lebih dapat trust kliennya nantinya, karena udah berbadan usaha juga kan gitu. Nah, sebenarnya awalnya emang keterpaksaan. Tapi akhirnya belajar, akhirnya bisa editing, bisa ini, bagaimana caranya mempengaruhi orang di media sosial juga. Itu makanya sekarang lagi bangun media yang juga mungkin ya sebenarnya akun sosial media yang informasinya publik sih. Bersifat publik ya Bang. Misalnya peristiwa, kejadian atau politik, pariwisata, ya kurang lebih kita hadir juga di sana gitu. Wah, menarik banget ya Bang. Dari cerita Abang dapat disimpulkan lah ya kalau RV Kreatif ini bergerak di bidang media sosial dan periklanan juga. Nah, kalau bicara tentang sebuah perusahaan, pasti adanya
tantangan, nggak mungkin ada tantangan dong. Nah, Pastilah. tantangan terbesar apa sih yang Bang Raihan rasakan selama menjadi pengusaha muda? Oke, yang pertama tantangan ya. Tantangan pertama itu mungkin kita di usia muda ini mungkin belum terlalu bisa memanage ya. Iya, manage ini ya. Butuh banyak belajar Oh, juga iya. dan juga mood kita nih juga naik turun gitu. Kadang lagi semangat. Kemudian, Nah, cuma itu berusaha dihilangkan juga gitu. Karena kalau bisa kita beraktivitas terus lebih baik lagi gitu. Iya, kenapa enggak ya Bang? Palingan itu sih lebih ke manage diri kita sama keuangan, apalagi kan itu lebih susah juga. Kalau mencari duitnya gampang misalnya, Ngabisinnya juga gampang. ngabisinnya juga gampang. Nah, bagaimana caranya ngelola duitnya tadi? Iya. Nah, itu mungkin banyak ya, nggak saya sendiri juga, nggak abang sendiri juga, cuma mungkin banyak teman-teman di usia muda, karena mungkin banyak juga yang mau bisa dikatakan, oh kita mau beli ini Iya. sebagai penghargaan diri lah gitu. Self reward lah namanya. Self-reward. Nah, benar. Kadang nggak perlu akhirnya kebeli Iya, gitu. Nah, itu kebuang sebenarnya kan lagi. masih banyak yang bisa kita putarkan. Tapi sembari itu berjalan, mungkin bisalah untuk kita manage lebih baik lagi gitu. Palingan itu sih. Nah, begitu Pekoners, kita harus memanage diri kita agar kita tuh nggak boros dalam memilih apa yang perlu dipilih, apa yang nggak perlu dipilih ya Bang. Iya, Nah, kita pasti ada perjalanan naik turun yang Abang bilang tadi. Nah, apakah kejadian unik yang Abang rasakan selama menjadi pengusaha muda nih? Kejadian unik, contohnya Iya. kemana nih? Kayak Kejadian misalnya bangun tidur jam 10 malam. Oke. Karena keadaan begadang ya Bang. Karena Abang kan juga pengusaha muda kan, Itu sering sibuk. unik terus berarti. Oh, aduh. Mungkin kejadian unik yang lain mungkin. Nah, maksud itu sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya kalau teman-teman yang lain dengar atau apalagi klien nih yang dengar agak rusak nih. Nggak boleh Ya. harus jauh-jauh. Nah, masih banyak juga ya. Sebenarnya bukan unik, tapi itu hal buruk juga. Cuma jadi bisa dikatakan terkadang ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Bagi yang bisa nerima kadang diketawainnya gitu, dalam artian nih kita mau jam 8 atau jam 9 mau ketemu, cuma udah dekat nih, udah sohib lah gitu kan. Tahu-tahu misalnya ada telat nih segala macam. Kadang cari-cari alasan tuh, oh ini lagi ini segala macam. Padahal sebenarnya dia udah tahu. Nah, akhirnya siap nyampe di sana ketemu atau klien itu, ya kita minta maaf salah ini sama. Padahal sebenarnya dia udah tahu juga Udah gitu. tahu nih pasti Ini telat bangun telat gitu. bangun ini segala macam Maklumin alasannya aja aja, gitu. nggak apa-apa. Nah, cuma ya pandai-pandai menjaga itu sebenarnya susah juga, dalam artian memang kalau bahasa Minang mah pandai-pandai lah. Iya. Kalau salah aku salah. Apa yang bisa kita berikan lagi? Kan kita udah salah nih. Apa yang mau kita kasih? bohongi lagi. Jangan dibohongi lagi. Sebelum ke sana misalnya bawa goreng atau apa gitu kan, kayak dimarah gitu. Pembujuk lah ya. Pembujuk. Nah, itu. Agar klien kita nggak marah sama kita. Atau misalnya ya rekan apalah, misal mitra dan segala macam. Nah, itu sih. Nah, aku juga ini yang aku bilang tadi ke Abang, aku kepo, aku pengen tahu tentang Abang lebih dalam, makanya aku ngulik-ngulik tentang Abang. Oke, siap. Aku notisnya adalah Abang itu aktif di ini FEB di kampus. Nah, Abang itu kalau dilihat dari kepemimpinan di CV-nya ada tuh. Seberapa besar sih pengaruh organisasi terhadap kemampuan leadership Abang dan networking Abang Raihan sekarang? Oke. Sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Karena di awal itu mungkin ya di awal masuk di Fakultas Ekonomi itu abang pribadi juga ikut serta dalam, dulu tuh ada namanya inaugurasi juga. Inaugurasi apa tuh Bang? Inaugurasi itu acara ya kampus atau acara fakultas, kesenian, musik banyaklah ditampilkan di sana. Dan juga salah satu kita ya sama teman-teman BP waktu 17 itu mengadakan event besar itu di Gor Prayoga tanpa biaya kampus. Oh iya Bang. Nah,
Tapi di awal itu waktu itu karena senior sih sebenarnya keterpaksaan juga. Wah, terpaksa, lagi-lagi terpaksa. Akhirnya menjalani hal seperti itu, ada hal-hal yang rasa itu tuh bagus dan seru juga. Iya. Nah akhirnya gabung nih di setelah acara itu, gabung nih di organisasi yang benar-benar dinaungi oleh kampus. Hima, ikut kegiatan Hima, ikut kegiatan BEM juga. Benar-benar sibuk abang berarti. Ya, menyibuk-nyibukkan diri. Oh, menyibuk-nyibukkan diri, agak sibuk. Dan akhirnya di Hima, habis itu juga gabung di HMI juga waktu itu di organisasi ekstra kampus. Nah, di sanalah salah satu belajar untuk saya katakan belajar ngomongnya di sana. Belajar ngomong, belajar gimana cara jadi kepemimpinan itu dengan baik dan benar gitu. Di sana salah satu belajar. Nah, tapi setelah itu saya laksanakan dan akhirnya waktu itu diamanahkan juga jadi ketua Hima di akuntansi. Ketua Hima. Setelah itu baru gabung di HIPMI, ketua umum di HIPMI PT UNP. Nah, baru kayaknya udah ngerasa udah kayak cukup, mau dicari apa lagi di kampus di sana kan. Sudah waktu itu mau dicobakan semua ya bang? di sana siap jadi ketua HIPMI, mau daftar jadi presma waktu itu. Oh presma? Iya, ke udah tingkat sempat kampusnya? Wapres waktu itu wapres. Cuma udah kumpulin teman-teman FV, udah ngumpulin KTA-nya semua 450, tahu-taunya dikasih ke yang lain katanya. Kok nggak jadi majuan katanya kan. Terus? Ya akhirnya bisa dikatakan itu jadi polemik juga karena waktu itu abang baru terpilih jadi ketua di HIPMI, tahu-taunya ngambil formulir presma. Terus senior marah dong. Ini kan udah jadi ketua HIPMI, ini ngapain pula diambil presma lagi, ini semacam ribut di atas. Akhirnya di abang redamkan, kita yang buat masalah kita selesaikan. Iya benar Nah, banget. cuma memang benar-benar kita tahu langkah apa yang mau kita ambil. Nah, memang waktu itu salah satu emang mau mendapatkan apa aja ya, bisa dikatakan oh ini kayaknya viral nih. Oh kalau kita maju presma ini semacam teman-teman lagi kompak-kompak juga nih. Nah itu salah satunya. Cuma akhirnya setelah kita pikir-pikir, kita ulik-ulik lagi, kayaknya nggak bisa dipaksakan. Kayaknya abang meneruskan di HIPMI perguruan tinggi di UNP waktu itu sampai selesai, dan saya udah cukup dari Hima, terus nyampe di universitas, jadi bisa dikatakan dari anggota-anggota lah dulu. Menjadi ketua ya bang. Nah itu akhirnya dapat golden ticket lah, bisa dikatakan gabung di HIPMI Kota Padang, sekarang di HIPMI Sumatera Barat. Wah keren banget Pak Koners. Bisa kita ambil kesimpulannya dari abang Rehan ya, untuk memulai sesuatu yang lebih besar kita mulai dari yang kecil dulu, kayak seperti jadi anggota dulu ya bang, menjadi ketua, dan di sana kita dapat belajar yang tadi leadership dan networking. Nah kita tahu nih bang Rehan juga aktif dalam organisasi dan pastinya pernah menjadi pemateri dan juga pernah diundang untuk mengisi materi lah di suatu acara ya bang. Nah sebagai pemateri, topik atau materi seperti apa sih yang paling Bang Rehan sukai dan kenapa abang itu tertarik di bidang itu? Oke, kalau untuk materi ya sebenarnya kalau untuk bisa dibawakan itu biasanya kepemimpinan dan organisasi, itu satu paket tuh kan. Biasa di LDK. Nah terus satu lagi digital marketing sama ya editing tadi. Sesuai dengan passion abang ya. Palingan satu lagi ibaratnya teman-teman nih punya gimana nih cara mulai usaha atau semangat wirausaha di usia muda dan semacam, biasa ada temanya seperti itu. Palingan part itu. Di luar daripada itu nggak sanggup. Kenapa? Nggak sanggup. Soalnya kemarin juga pernah nawarin ini bagian tentang keuangan finansial itu atau pajak lah. Oh itu nggak bisa. Kata, pernah abang tolak berarti ya? Pernah bang tolak. Soalnya memang nggak menyanggupi mau bicara apa bang gitu. Iya benar-benar. Tentang pajak ini sih. Belum terlalu paham dan jadi ada teman-teman, bukan teman saya, ada adik juga yang mungkin dia tergabung di RV juga. Terkadang dia yang abang beri peluang untuk isi materi
misalnya tentang keuangan, manajemen keuangan ini seperti apa dan segala macam. Karena dia juga yang mungkin banyak mengetahui tentang teori-teori keuangan seperti apa. Yang di RV juga dia kadang megang uangnya untuk keuangan, jadi dia paham lah gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau ibaratnya teman-teman yang 4 tadi mau diambil untuk jadi pemateri, insya Allah masih sanggup gitu. Kalau luar pada itu sanggup gitu. Wah, keren banget ya Bang. Nah, Pekorners, dengarkan apa yang Bang Rehan bilang, kalau Bang Rehan tuh bisa menyanggupi yang 4 tadi, leadership, tentang editing lah. Bisa nih calling-calling ya Bang? Bisa. Bisa, calling Bang Rehan katanya. Nah Bang, karena kita udah ngobrol secara serius, meskipun sebenarnya nggak serius amat ya Bang, karena kita santai aja lah. Santai aja. Kita ngobrol sesama sebagai mahasiswa dan sebagai alumni. Gen Z ya, Gen Z. Nah, Gen Z. Kini sekarang Sama, panggilannya Gen Z ya. Aku Gen Z akhir deh. Akhir. Abangnya awal. Nah, sekarang kita masuk ke sesi chill time. Kita bakal main game bareng Abang Rehan. Nah, nama gamenya itu adalah Fun Rapid Question. Kalau aku ngasih 2 pertanyaan, abangnya harus milih antara antara 2 pilihan dengan cepat. Okay. Contohnya, kalau aku bilang sendok atau garpu, abangnya pilih apa? Sendok. Oh, harus cepat ya Bang, nggak boleh mikir. Kita nggak boleh pakai mikir. Nah, oke, pertanyaan pertama. Tim solid tapi ide biasa atau ide keren tapi tim susah diatur? Pertama. Apa itu pertama? Yang pertama tim solid, cuma ide mungkin Biasa. Kenapa tuh Bang? Ya seperti yang dibilang tadi, karena mungkin SDM itu salah satu aset juga bagi kita ya, karena mencari SDM yang memang mumpuni itu sangat susah. Tapi kalau untuk diajarin pasti bisa lah gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring kita memberikan beberapa pekerjaan sama dia sehingga terbiasa gitu. Berarti tergantung SDM ya Bang. Iya. Nah, pertanyaan kedua adalah desain estetik atau strategi marketing yang jenius? Lebih ke strategi sih. Strategi. Iya. Nah, pertanyaan ketiga adalah revisi 10 kali atau klien ngilang seminggu? Susah banget. Apa? Revisi 10 kali atau klien hilang seminggu? Revisi 10 kali. Wah, udah biasa. udah biasa. Lewat. Daripada kehilangan klien ya Bang. Daripada kehilangan klien. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini paling kesukaan abang sih kayaknya. Oke. Cuan besar atau impact besar? Cuan besar atau impact besar? Dua-duanya. Gak boleh. Dia harus satu, milih satu. Oke, sebenarnya cuan besar. Cuan besar. Jujur ya. Harus jujur. Iya. Kita utamakan jujur. Cuan besar. Wah, keren banget ya Bang. Oke, Seru siap. banget kita udah bermain chill time, santai, dan merefreshingkan otak kita lah. Nah, sebelum itu kita memasuki namanya closing statement. Oke. Nah, dari abang ada gak sih closing statement buat Pekorners yang lagi nonton di rumah? Apa ya closing statementnya? Palingan teman-teman mungkin di usia muda juga banyak yang merasakan seperti yang saya bilang tadi. Yang pastinya ketika ada di dalam suatu wadah atau organisasi, jangan pernah teman-teman tanyakan apa yang organisasi berikan kepada teman-teman. Karena organisasi manapun tidak akan berikan apa-apa juga gitu. Iya. Yang pastinya cuma teman-teman berikan apa yang teman-teman punya. Apakah itu tenaga, pikiran, finansial, dan ide dan segala macam. Berikanlah dulu, nanti organisasi akan memberikan impact juga kepada teman-teman, memberikan reward nantinya. Kalau memang teman-teman mempunyai proses yang benar-benar dari hati teman-teman nanti ya. Mungkin itu saja closing statementnya. Wah, closing statement dari Bang Rehan yaitu memberikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita jangan pernah tanyakan kepada organisasi mana, jangan pernah tanyakan organisasi memberikan apa kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada organisasi. Quotes of the day hari ini ya. Wih, keren banget, tepuk tangannya dong gitu. Nah, mungkin para Pekorners pengen mengetahui nih, pengen tahu Bang Rehan lebih dalam
dan pengen tanya-tanya deh seputar editing dan dunia periklanan. Boleh dong Bang kasih tahu ke Pekonas di rumah IG Abang. Ada di bawah nih. Oh di bawah ini. Ada di bawah ini. Biar editor yang edit ya. @Rayhanil Febrian. Namanya Ray Hanil Febrian. Febrian V bukan F ya. Soalnya kalau F berarti Windy Febrian. Ah iya. Oh sama Febrian. Iya Febrian juga. Sama-sama Februari. Sama-sama Febrian. Nah, untuk Pekonas yang pengen tahu lebih lanjut tentang keseruan di Labor Pekobis, langsung aja dicek YouTube dan Spotify di sini. Nah, sayang banget ya Bang. Udah belum. Kita udah selesai nih, udah di ujung segmen dan kita bakal berpisah walaupun sebenarnya aku nggak pengen pisah. Oke. Nah, terus di sini terus. pengennya Sampai habis sih, ya. pengennya. Untuk mengakhiri segmen hari ini ya Bang, podcast pendidikan ekonomi itu punya tagline-nya. Tagline-nya kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, kita bareng-bareng jawabnya the more you know, the more you grow, gitu Bang. Oke, siap. Oke. Nah, kita mulai. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Winnie Febrian izin pamit. Saya Rayhanil Febrian izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.